Dua hal yang bisa Anda lakukan kalau Anda mau sehat. Ya, dan ini bisa dipakai untuk banyak hal sebenarnya. Ya, asal apa dan jadi God's particle itu penelitian tahun 2014. Seorang ilmuwan namanya Higgs boson, dia menembakkan kalau saya ingat saya detail saya nggak baca, silakan baca, menembakkan dua proton ditembakkan pada terowongan 72 km, terowongan gitu, dan ketempur, dan muncullah satu partikel baru yang hanya bertahan 16 menit. Tapi ketika dibacakan kalimat-kalimat Allah dari Al-Quran, partikel tadi bisa bertahan lebih lama. Ceritanya begitu. Dari 7 ilmuwan itu 5-nya non muslim, akhirnya yang 5 itu gara-gara 2 ilmuwannya muslim masuk Islam. Ceritanya begitu. Nanti di YouTube ada tuh partikel Tuhan. Tapi ini perlu penjelasan kalau mau paham. Nah, singkat cerita Bapak sekalian, ternyata dari penelitian tersebut ternyata perintah-perintah Tuhan tadi, tanda kutip lah bahasa kita lah gitu kan, itu bisa dimasukkan ke dalam air. Ya, jadi perintah itu bukan bisa, hanya bisa dimasukkan ke dalam air. Kapan Allah turun? Katakanlah sepertiga malam. Tapi kita nggak lihat wujudnya Allah, nggak bisa kita lihat. Tapi kita bisa merasakan Allah turun gitu kan. Ya, dengan kedekatan dan segala macam lagi. Nah, ternyata perintah itu bisa diberikan kepada kepada air tadi melalui bacaan-bacaan Al-Qur'an. Teman-teman tahu Masaru Emoto? Pernah dengar? Sebelum Masaru Emoto itu sebenarnya ada kakeknya lagi yang neliti, yang lebih dahsyat lagi penelitiannya sebenarnya. Ya. Tentang bagaimana mengubah molekul sesuatu gitu. Tapi nggak dipublish, ceritanya begitu. Jadi singkat ceritanya, ternyata itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Ternyata kalau kita bicara tadi tentang bagaimana seorang penghafal Al-Quran, kenapa dia tidak dimakan katakanlah bumi lah, ulat atau segala macam itu kan, karena Al-Quran memerintahkan atau menghentikan semua proses pembusukan tadi pada dirinya. Sampai sini paham ya? Al-Quran memerintahkan. Jadi dalam Islam memang ada teknik itu namanya ruqyah kan. Ruqyah itu salah satunya yang simpelnya adalah kita membacakan beberapa petunjuk Nabi SAW kepada bagian yang sakit. Kita baca Bismillah, 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 A'udzubiizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajri wa uhazir. Salah satunya. Ada orang pernah ngelakuin itu? Ada. Sembuh nggak? Ada yang enggak, ada yang sembuh. Ada yang orang pernah demam lalu baca Al-Fatihah, tiba-tiba ada yang nggak sembuh, ada yang sembuh. Kenapa bisa nggak sembuh? Semua takdir Allah. Tapi kita lihat seberapa dekat orang itu dengan Al-Quran. Semakin dekat dia dengan Al-Quran, maka apa yang terjadi Bapak sekalian? Semakin gampang dia memerintahkan yang buruk-buruk tadi itu untuk stop. Nah, demikian juga dengan air tadi. Jadi ketika malam hari, kan sepertiga malam tuh, bangun malam. Sholat malam, minta ampun, minta maaf, minta semua sama Allah, sampai tumpah ruah semua air mata kita. Saat itu, di depan kita, misalkan di depan sejadah itu, ambil air. Ambil air tadi, lalu bacakan ayat Al-Quran di situ, dalam air itu dan niatkan untuk minta, bukan karena airnya, Allah yang kerjakan semua, bukan airnya ya, jangan sampai keliru. Jadi Allah yang berkehendak ya, dengan keberkahannya, dengan kemahamurannya, minta kepada Allah agar dengan air itu kita perintahkan air tersebut dengan bacaan Al-Quran. Untuk misalkan nih dalam tumor ada kanker badannya, untuk ya Allah aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu, minta izin sama Allah agar air ini bisa menghancurkan sel tumor yang ada di badanku. Gitu. Kalau Anda kerjakan benar-benar itu insya Allah bisa. Apapun itu bentuknya, ada infeksi, kerjakan. Ya Allah, aku dengan izinmu, dengan Al-Quran yang aku memohon kepada Allah agar hentikan proses misalkan infeksi atau apapun. Tapi itu paling bagus dikerjakannya saat malam atau waktu-waktu di mana Allah perintahkan kita absen, yaitu sholat, waktu sholat itu. Dan itu ada penelitiannya dan memang ternyata bisa dimasukkan, ya bukan bisa. Kalau penelitian itu memang menyebutnya God's particle itu hanya bisa dimasukkan ke dalam air gitu loh. Ya, maka air itu menjadi medianya. Dan memang begitulah Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kalau bahasa sederhananya meruqyah air, tapi memerintahkan air itu untuk menghentikan dengan izin Allah segala proses-proses yang buruk pada
dirinya. Dan bayangkan itu kalau kita kerjakan dengan catatan kitanya katakanlah belum hafal Quran, dan bayangkan kalau kita yang hafal Quran. Gampang banget merintahinnya, karena semua proses buruk tadi itu bisa dihentikan dengan bacaan Al-Quran. Itu dahsyatnya ngafalin Quran. Maka bertekadlah, berniatlah mulai sekarang berapapun usianya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Sebab apa? Paling gampang ngobatin penyakit itu dengan Al-Quran. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah demam, dan subhanallah dengan demam itu apa yang dikerjakan? Dia cuma bacakan Al-Fatihah saja, demamnya turun. Kisah para sahabat yang mengobati kepala kampung atau kepala dusun yang kena sangatan kalajengking atau ular, situ sebutkan, itu ternyata mereka mengobati dengan Al-Fatihah. Kita ketika lagi sakit baca Al-Fatihah sekali, 2 kali, kok nggak turun-turun? Kenapa? Beda iman. Ya kan? Beda iman. Iman kita jangan dengan orang yang lu beda. Orang lu banyaknya puasa, banyak pergi perang, banyak tarbiyah Nabi, banyak dapat ilmu agama segala macam. Ya, itu bedanya kita. Sehingga apa? Saya sering bilang, ya pernah saya sampaikan juga di feed, saya bilang generasi kita tuh ya cenderung generasi kerupuk, saya bilang, karena mungkin memang makannya banyak kerupuk. Salah satunya gitu kan. Kerupuk tuh apa? Dia habis selesai. Disuruh bangun malam susah, suruh ngaji susah, sholat ke masjid susah. Doa saya bicara jihad deh, saya bilang. Ya kan? Dan makanan mempengaruhi perilaku. Ya, kalau zamannya mereka, iman mereka, jiwa mereka, mental mereka luar biasa kuat. Raganya mereka mungkin kecil. Kalau kita zaman sekarang, raganya lemah, imannya pun lemah. Maka berjihadlah tanda kutip untuk melakukan sesuatu yang sulit. Contoh apa? Bangun malam itu sulit, betul? Tapi kalau kita nggak paksain, maka seluruh sahabat-sahabat itu kalau mereka mau perang tidak boleh ada satupun yang tidak sholat malam, dan jangan maksiat. Pasti dimenangkan Allah. Kata kuncinya kan begitu kan? Gitu kan? Jadi yang mereka orang-orang yang tidak berlebihan dalam urusan makanan. Ya, memang nggak boleh berlebihan. Makan secukupnya lah. Kurma ya sehat, tapi sehari makan kurma 1 kilo, 2 kilo ya kena diabetes juga kan. Nggak boleh berlebihan. Ya, semua yang berlebihan pasti bermasalah. Jadi tapi kalau kita makan dalam secukupnya, dan iman kita itu menjadi tolak ukurnya. Iman kita menjadi tolak ukurnya. Kata Nabi apa? Ya kalau bicara tentang makanan katakanlah, maka ada 3 porsi yang kita harus 3 porsi yang disebutkan Nabi. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Ya. Baik, nanti kita bahas itu, tapi sekarang kembali ke kolbunya dulu. Pertanyaannya, bagaimana kolbu itu bisa sehat? Jawabannya kebaikan. Semua syariat yang diperintahkan Allah dan Nabi SAW itu menyehatkan kolbu sebenarnya. Dalam bahasa sederhana saya kadang-kadang sampaikan, jadi kalau ada orang hidupnya nggak bahagia, mungkin dia belum banyak berbuat baik. Karena kolbu itu makanannya kebaikan. Ya, ada orang baperan terus gitu kan? Atau mungkin betean terus. Kalau kayak begitu, coba ajak dia datang ke panti asuhan, ajak dia bersedekah, nanti kan baik seperti itu hatinya, pelan-pelan. Datang ke kajian seperti itu. Ya, jadi makanan kolbu itu kebaikan. Dan makanan selanjutnya kolbu adalah tidak banyak makan atau puasa. Itu makanannya dia. Ya. Semakin orang itu banyak puasanya, semakin sedikit mengurangi atau semakin sedikit makannya, maka akan semakin sehat kolbunya. Kita tidak akan bisa nangis, berlinangan air mata, bergetar badan kita ketika sholat, doa, baca Quran kalau kekenyangan, betul? Gak bisa. Jadi maka mulai sekarang makan secukupnya, jangan banyak-banyak makan, ikutin bagaimana syariatnya Islam mengajarkan. Baik, tadi kita cerita tentang 30 hari Ramadan. Kemudian dapat lagi bonusnya 6 hari Syawal. Lewat lagi kan? 6 hari Syawal lewat lagi. Lalu muncul lagi apa? Senin Kamis. Lewat lagi. Lalu muncul lagi Ayyamul Bid. Ya ada polanya tuh lihat. 30 hari, 6 hari, kemudian 2 hari segala macam. Bahkan termasuk refreshing sel-sel lambung kita itu terjadi pada 3 sampai 5 hari. Maka ada puasa Senin Kamis sebenarnya. Refreshing. Jadi renewal gitu kan, diperbaharui.
Makanya kalau kita ikutin itu aja, lihat puasa Senin Kamis. Terus kan Nabi sampaikan lagi, misalkan 3 bulan Nabi pernah menyaksikan kepada Abu Hurairah, sehingga saya itu berpuasalah pada 13, 14, 15, 13, 14, 15. Kata Nabi gitu kan. Setelah 13, 14, 15-nya ada lagi yang Nabi sampaikan. Nabi bilang apa? Berbekamlah. Kata Nabi bilang gitu kan. Dan bekam itu ada sebuah hadis yang Nabi katakan waktu beliau Mi'raj, kata Nabi SAW, aku melewati sekumpulan malaikat di langit itu dan tidaklah malaikat-malaikat itu mengatakan kepada Muhammad SAW, padaku kata Rasulullah, melainkan mereka berkata, ya Muhammad mur ummatika bil hijamah. Ya Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Kalau malaikat ngomong begitu, kira-kira siapa yang perintahkan? Allah. Ada polanya semua tuh. Ada servis tahunan, ada servis bulanan, ada servis mingguan. Betul?